warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita ada di bab 3, pengenalan dan basic Cisco CCNA part 1. Pada subbab kali ini ada 5 materi. Yang pertama adalah remote Cisco real device, yang kedua remote Cisco pada paket tracer, 3 basic command Cisco, 4 service password encryption, dan yang terakhir itu ada konfigurasi IP address pada Cisco router. Pada pengenalan dan basic Cisco kali ini, kita akan belajar mengenai pengenalan dan basic Cisco. Jadi, apa saja kita bisa lakukan di Cisco dan juga perintah-perintah dasarnya. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Oke, teman-teman, untuk materi yang pertama itu ada remote Cisco real device. Dapat teman-teman perhatikan di sini terdapat kabel PC, laptop, dan switch. Pada switch terdapat banyak port yang disebut dengan interface. Fungsi interface yaitu dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi di sini kita akan belajar tentang remote access untuk meremote laptop dan juga PC. Di sini terdapat konsol, port, kemudian bisa juga menggunakan kabel ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, itu ada remote Cisco pada paket tracer. Nah, di sini pada Cisco paket tracer saya akan menambahkan sebuah switch dan PC. Nah, kalau udah, kita akan sambungkan menggunakan kabel konsol. Klik konsol, lalu kita sambungkan ke PC-nya. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, sebenarnya kita bisa konfigurasi switch pada tampilan CLI langsung seperti ini ya teman-teman. Namun, untuk konfigurasi remote kita akan melakukannya lewat PC. Kita klik PC. Nah, kita ke desktop ya teman-teman. Di desktop kita klik terminal. Nah, di terminal nanti kita klik OK. Nah, di sini kita klik enter, akan muncul tulisan switch yang artinya kita telah berhasil meremote switch-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, itu ada basic command Cisco. Kita bisa buka switch, terus teman-teman klik yang CLI. Nah, di sini kita tekan enter dulu. Nah, kalau teman-teman tekan enter, di sini itu ada tanda lebih dari yang menandakan kalau saat ini kita sedang berada di user mode. Ketika kita ketikkan tanda tanya, maka kita bisa lihat pada user mode izin akses terbatas. Nah, kita bisa akses mode lain dengan mengetikkan enable ya teman-teman. Oke. Kalau kita ketikkan enable, maka kita sudah berada di privilege mode. Jika kita tekan tanda tanya lagi, maka di sini akan muncul akses mode lebih banyak. Bisa kita lihat kalau di sini itu terdapat more ya teman-teman. Jika kita coba klik enter, maka akan memunculkan satu komen selanjutnya atau di bawahnya. Kemudian jika kita tekan spasi, maka akan memunculkan semua komen ya teman-teman. Selanjutnya ada juga global mode. Kita bisa masuk ke global mode dengan mengetikkan config. Nah, kalau kita ketikkan const itu kita otomatis masuk ke global mode. Di sini kita bisa klik tanda tanya. Nah, pada global mode kita memiliki lebih banyak akses lagi dan juga bisa melakukan sebuah konfigurasi ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, itu ada service password encryption. Langsung saja kita bisa coba untuk memberikan password di switch agar switch-nya lebih aman. Kita masuk ke switch. Nah, di sini kita masuk ke CLI ya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke mode privilege dengan mengetikkan enable. Nah, setelah kita masuk ke mode privilege, kemudian kita akan masuk ke global mode dengan mengetikkan config. Oke, kita udah masuk ke global mode. Untuk membuat password, kita bisa ketikkan enable password. Misal di sini saya mau passwordnya itu 1 sampai 5 ya teman-teman. Oke, kita bisa enter. Kemudian kita bisa exit, lalu exit lagi. Kita bisa exit, kita exit lagi. Lalu kita coba masuk ke mode privilege, kita ketikkan enable. Maka di sini akan dimintai password ya teman-teman. Kita masukkan password kita yang tadi 12345. Nah, kita sudah berhasil masuk.
Kemudian apabila teman-teman lupa dengan passwordnya, kita bisa ketikkan show run kita enter. Nah, teman-teman dapat diperhatikan di sini akan muncul password yang telah kita setting. Tetapi dengan menggunakan enable password saja ternyata belum secure ya teman-teman. Maka di sini kita bisa menggunakan yang namanya enable secret. Tekan Ctrl X terlebih dahulu untuk keluar, lalu masuk ke global mode dengan mengetikkan config. Kemudian di sini kita bisa ketik enable secret. Contohnya di sini nama saya sendiri yaitu Anis, lalu kita bisa enter, kita exit 2 kali ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke mode privilege lagi dengan mengetikkan enable, lalu coba masukkan password secret yang tadi yaitu Anis. Maka kita telah berhasil masuk ke mode privilege dengan menggunakan enable secret. Di sini kita bisa coba cek dengan perintah show run. Nah, dapat teman-teman perhatikan pada enable secret untuk password tidak terlihat yang menjadi lebih secure, sedangkan untuk enable password itu terlihat jelas passwordnya. Nah, kita juga bisa membuat enable password menjadi tidak terlihat seperti enable secret. Untuk caranya, kita bisa Ctrl X terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke global mode dengan mengetikkan config. Terus kita ketikkan service password strip encryption. Lalu kita enter. Kemudian kita coba masuk ke mode privilege. Kita exit dulu. Kita ketikkan enable, lalu kita masukkan passwordnya. Kita ketikkan show run. Nah, di sini keduanya sudah sama-sama tidak terlihat lagi. Namun, tetap saja teman-teman, kalau kita sudah mengubah enable password menjadi sebuah encryption, tetap tidak aman karena bisa di-crack menggunakan browser. Jadi, nantinya kode ini bisa kita copy dan salin melalui browser, dan nanti terlihat password apa yang telah kita gunakan. Jadi, tetap lebih aman dengan menggunakan enable secret ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini saya sudah menambahkan sebuah router 2811 dan 3 buah PC yang terhubung oleh kabel automatically. Tapi untuk PC 3 khusus kita gunakan kabel straight ya teman-teman. Perhatikan pada IP address-nya, network di antara switch dan router IP-nya adalah 10.10.0/24. Kemudian dari router yang mengarah ke switch, IP-nya 10.10.10.1/24, lalu PC 1 IP-nya 10.10.10.2/24, PC 2 IP-nya 10.10.10.3/24. Kemudian network di antara router dan PC kita akan menggunakan 20.20.20.0/24. Sedangkan IP untuk router yang mengarah ke PC 3 kita akan gunakan IP 20.20.20.1/24 dan PC 3 kita IP-nya 20.20.20.2/24. Jika sudah, kita bisa konfigurasikan secara CLI terlebih dahulu. Di sini, jika kita lihat bahwa FA0/0 merupakan interface yang mengarah ke switch dan FA0/1 merupakan interface yang mengarah ke PC 3. Di sini kita akan konfigurasi yang mengarah ke switch terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu FA0/0. Teman-teman bisa ke CLI. Nah, di sini kita tekan enter, lalu kita ketikkan enable, lalu config, terus kita tuliskan interface F0
of interface FA 0/0, enter, lalu kita tuliskan IP address 10.10.10.1 255.255.255.0, lalu kita enter. Lalu lanjut kita aktifkan interface FA 0/0 dengan perintah no shutdown. Maka untuk interface yang mengarah ke switch sudah selesai, jadi kita bisa lanjut ke interface yang satunya. Teman-teman, kita bisa exit, kemudian masuk ke interface FA 0/1. Kita ketikkan IP address 20.20.20.1 255.255.0, lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan di masing-masing PC sesuai IP yang sudah dituliskan sebelumnya ya teman-teman. Kita masuk ke PC 1 teman-teman, lalu teman-teman pergi ke desktop, klik yang IP configuration. Nah, di sini di PC 1 teman-teman tuliskan IP versi 4-nya itu 10.10.10.2, lalu subnet masknya 255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya kita tuliskan 10.10.10.1. Oke, udah. Kalau udah kita bisa ke PC 2. Sama, kita ke desktop lalu ke IP configuration. Di sini IP untuk PC 2 adalah 10.10.10.3. Terus di subnet masknya 255.255.0 dan default gateway-nya 10.10.10.1. Lalu untuk PC 3 IP-nya 20.20.20.2, subnet masknya 255.255.0 dan default gateway-nya 20.20.20.1. Nah, jika sudah, kita bisa tes koneksi. Kita bisa klik lambang surat ini, kita tes koneksi dari PC 2 ke PC 3 ya teman-teman. Nah, ini sudah successful. Nah, jika sudah berhasil untuk konfigurasi agar semua PC dapat terhubung, kemudian terdapat satu basic command lagi, yaitu command N. Di sini, apabila kita menggunakan perintah exit, kita akan berada di global mode kan, teman-teman. Sedangkan kalau kita pakainya perintah N, kita akan langsung keluar dari mode, misalnya mode FA 0/0 langsung ke mode privilege. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Yeah. Bobby Valentino.